Perusahaan bakal tutup, masih sibuk. 1 jam lagi tanpa ide, gimana? Kalian mau gugat kita? Ngapain aja kalian? Semua orang di sini kayaknya cuma omong kosong. Lebih dari 100 orang gak bisa bikin satu rencana, malah kalah sama desainer junior. Sekarang lihat kalian. Mereka cuma mau rencana Sun Xiaoyi. Gimana dong? Pak Su, kami udah coba semua cara. Masih gagal hubungi Sun Xiaoyi. Sampah. Akhirnya kelar juga. Kalian bikin pusing. Telepon penuh. Dengar baik-baik ya. Sun Xiaoyi bisa selamatkan perusahaan. Kalian setuju rencana pertama. Berangkat. Ayo ikut aku. Adik kecil, bisa bilang ke paman, Bu kemana? Atau bilang ke paman, Bu taruh flash disknya di mana? Bu bilang, jangan bicara sama orang jahat. Ayo, paman kok bisa jadi orang jahat sih? Paman kan baik. Paman beneran butuh banget cari pulau. Bilang ke paman. Nggak tahu. Udahlah. Perusahaan punya masalah besar. Pak Su, Sun Xiaoye sudah balik nih. Udah tahu. Ayo, cari bodhisattva hidup. Pulang akhirnya. Mas Sun, kamu kemana aja? Kok baru balik sekarang? Karena masalah desain Ruo dalam grup, sikapnya berubah. Maafkan saya. Saya desainer junior, 5 tahun belum naik jabatan. Apa? Kenapa memanggil saya? Bapak adalah tulang punggung perusahaan. Langsung saja ke intinya. Tadi pagi, klien minta sketsa awal desainmu hari ini. Jika tidak, perusahaan tak mampu bayar 2 miliar euro. Lalu bagaimana? Setengah bulan lalu di rapat, kalian bilang lain. Salah saya kurang menghargai hasil Bapak. Siapa? Mereka bilang desain pakaian saya terlalu kuno, kayak bajunya orang desa banget. Lalu siapa lagi? Mereka bilang saya cuma desainer kecil, nggak punya hak ikut proyek desain Ruolada Group. Omongan kosong, abaikan mereka, Pak. Ingat, Direktur Su dan Bapak juga. Desain saya aneh dan warnanya kuno. Polanya terlihat amatir. Buruk seperti anak magang baru. Dengar, minta maaf. Maaf, ini salah kami. Kalau desain gagal, perusahaan kalian yang melanggar. Akibatnya urusan kalian. Ayo. Sun, desainer hebat. Serahkan desainnya, tolong selamatkan perusahaan. Aku janji kamu dapat bagian terbesar dari bonus. Aku masih percaya kata-katamu. Ayo. Aku sumpah, aku kasih bonus terbesar buat kamu. Aku bakal war group dan kasih posisi buat kamu. Sun, desainer, tolong bantu kita. Nggak mau pelanggaran atau pengadilan. Iya, ingatlah kita udah lama bekerja bareng. Tolong bantu perusahaan dan kami. Aku memohon padamu. Tolong selamatkan kami. File asli draftnya. Bawa ke grup Rollerada. Ayo, terima kasih, Tuan Sun. Anda menyelamatkan kami. Anak perempuanku mana? Dia sakit flu, takut ditinggal di rumah, jadi dibawa ke kantor. Tenang, dia tidur di kantor. Kamu bikin saya malu di publik. Nanti aku akan mengurusimu. Begadang 2 malam untuk proyek desain. Diskusi desain grup Hengxin sejak pagi. Sudah lelah. Aku istirahat dulu, bicara nanti. Oke, tidur aja.
Sudah selesai. Ayo, pergi. Udahan, balik kerja. Ya, Astaga. sudah, masalah jadi ribet. Mulai sekarang, semua bisnis besar dan kecil grup Meisha harus disetujui oleh saya. Baru pulang, Bos Chen langsung kerja. Luar biasa. Cia. Buruk. Kok bisa lupa soal ini? Anak ini muncul dari mana? Pak Chen, Anda datang mendadak. Direktur tak bilang, jadi saya gagal kabar awal. Apa otakmu kurang oksigen? Ini perusahaan ayahku. Apa masalahnya? Aku jadi wakil presiden. Apa kabarin kamu dulu? Wah, kamu salah mengerti. Anak ini nih. Maksudmu dia jadi wakil presiden? Lalu aku apa? Jangan-jangan aku badut ya? Dengerin aku ini. Ketika sini. Sembarangan orang masuk perusahaan kita. Kamu gak lihat-lihat ya? Salah. Tante, kedekat sini. Apa ini? Bawa anak itu pulang sekarang. Kalau tidak diambil, kalau gak dibawa, aku panggil satpam hapusin Oke deh. Pak Chen, cuma soal anak kecil. Saya urus. Anak siapa begitu tidak beradab? Siapa yang izinin dia masuk ruang VIP? Siapa yang ngasih izin? Gogo, kamu baik-baik saja. Aku bilang ke ibu, bibi nyiksa aku. Bully? Aku protes. Aku tidak cuma bakal nyiksamu, tapi juga orang tua. Pertanyaan terakhir. Anak imut siapa nih? Cepet kasih tahu sebelum keluar sini. Bos Chen. Ini anaknya Bu Sun Xiaoyi. Tisu. Oke deh. Kenapa karyawan boleh bawa anak ke kantor? Lalu siapa yang izinkan anak imut itu masuk ruangan VIP? Disetujui ayahmu, Pak Chen. Sun Xiaoye kasus istimewa, bukan karyawan biasa. Jangan sembarangan. Kamu bilang ayahku udah gak waras? Dia boleh aja izinin anak imut masuk ruang VIP. Ya silakan saja. Lihat saja. Dia spesial banget. Pak Chen! Kapan perusahaan kita jadi tempat orang cuma ngambil gaji doang tanpa kerja? Lo siapa? Dia tuh Pak Chen dari grup kita. Anak Chairman Chen. Terus gimana? Lo dipecat. Kumpulin barangmu, cepetan keluar. Bawa juga anak imut itu pas lo keluar. Orang kayak gini, bisa jadi VIP juga. Anak lo di situ nangis banget sampai jatuh. Cepet lihat dia, jangan bikin repot. Gugu, kamu terluka atau tidak? Bubu, bibi itu menyakitiku. Jangan tunggu aku undang makan ke Departemen Keuangan sekarang dan ambil gajimu. Grup Meisha tidak butuh karyawan yang bergantung pada orang lain. Mau memecat saya? Kerjakan dulu. Yang pertama, berikan bonus proyek dari grup Pralada kepada saya. Kedua, minta maaf pada anak saya. Apa itu Ralada? Seperti ini, Pak Chen, beberapa jam yang lalu. Kamu bermimpi. Hasil kerja karyawan milik perusahaan adalah milik perusahaan. Kamu pasti paham prinsip dasar ini, kan? Pak Chen benar. Mana ada karyawan mengancam bosnya? Sun Xiaoye, jangan sombong. Terlalu sombong. Betul sekali, tanpa Pak Chen tidak ada grup Meisha.
Sun Xiaoye itu apa? Dia hanya seorang desainer biasa. Wuku, bonus proyek dari grup Pralada. Bukannya kamu sudah janji? Astaga, ini. Perusahaan Pak Chen, dia menolak. Apa yang bisa kulakukan? Sudah paham. Cepat cabut. Bos nggak tahu malu. Orang seegois kamu belum pernah ada. Bos yang tak tahu malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Siapa kamu? Siapa izinmu masuk? Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya kita bertemu. Kamu salah orang. 17 tahun lalu, Panti Harapan Baru, Sun Chenyu. Masih ingat? 3 kakakku. Kalian mau jadi apa kalau besar? Kami yatim piatu, nanti aku yang akan menjaga kalian. Siapa bilang aku butuh bantuan? Nanti aku sendiri yang sukses. Jangan ganggu kita. Jika Xiaoye punya mimpi, kami dukung penuh. Apa mimpi Xiaoye? Aku tidak punya mimpi. Semoga kita 4 bisa hidup tenang dan senang saja. Panti Asuhan Harapan Baru. Aku kakak kalian. Oke. Jangan cerita pilu. Aku tidak peduli siapa kamu. Keluar dari grup Meisha dengan mereka. Aku sudah tahu soalnya. Segera minta maaf pada adikku. Minta maaf pada ponakanku juga kalau tidak. Akibatnya sendiri. Bukan pemimpin. Apa yang salah denganmu? Aku minta maaf pada keduanya. Lupakan saja. Grup Xiaomei. Belum pernah dengar. Ini Direktur Sun dari grup Xiaomei. Aku tidak peduli grup apa. Belum dengar. Xiaomei adalah klien utama kami. Kontrak desain tahunan lebih 20 juta. Apa yang kamu katakan? Saya mewakili grup Meisha. Atas nama Pak Sun, mohon maaf. Bukan urusanmu. Pergi. Tidak mau dengar omonganmu. Dengarkan baik-baik. Bayar bonus adik saya, Anda akan memecatnya. Mewakili dia, sampaikan ke grup Meisha. Dia mundur. Grup Meisha telah kehilangan desainer hebat. Kalau mau memberi, kasih aja. Grup kita bisa kok. Hanya soal bonus. Minta maaf pada anak saya. Sun Xiaoye butuh bonus ini. Mintalah maaf kepada anak Anda. Mustahil. Baru datang sudah bikin repot. Kalau hari ini adik saya nggak puas, kami segera akhiri kerjasama dengan grup Meisha. Waduh, Pak Sun. Dia nggak maksud begitu. Pak Chen, kenapa nggak telepon ketua? Ajari aku kerja. Dengar, Sun Xiaoye. Bonus terserah kamu. Tak perlu kerjasama. Jangan ancam aku. Jangan. Pak Chen, ke kantor sekarang. Masalah nyonya besar. Ayo. Ya sudah. Kamu yakin jadi wakil grup Meisha? Kenapa nggak boleh ya? Perusahaan ayahku. Ayahku selalu memanjakanku. Perusahaan ini kuatur. Kamu, bawa 2 orang pengganggu ini dan keluar sekarang. 孙总啊，我们董事长等一下就回来了，要不先去喝喝茶？ Saya tunggu di sini saja. 哎呦， Paman gua telat. Nanti paman jaga kamu, oke? Saya tidak punya paman. Direktur datang. Akhirnya Anda datang, Pak Ketua. Ayah, akhirnya kamu datang. Mereka bikin saya kesel banget. Kamu bikin repot. Tuan Sun, lama tak jumpa. Pak Chen, anak Anda belum paham. Tapi sekarang sudah tahu kan?
Gimana nih? Mari kerjasama. Jangan rusak hubungan satu anak saya. Dia dimanja sejak kecil, Pak Sun. Maklum ya. Begini aja, bonusnya tetap utuh. Lagi pula, kalau Bu Sun mau, boleh lanjut tinggal. Grup Meisha. Manajer Chen. 5 tahun, kontribusi besar. Anda tahu betul. Masalah ini selesai. Hanya kesalahpahaman. Untuk anakku, bayar 1 juta. Sebagai ganti rugi mental. Bagaimana menurutmu? Saya mau keadilan, bukan uang. Orang licik dan kuat, jangan remehkan. Siap taruhkan perusahaan. Hadir sampai akhir. Sun Xiaoyi, ambil jalan keluar. Jangan abaikan. Direktur Sun, bekerja sama dengan kami bukanlah kewajiban. Lainnya, Xiaoyi. Pekerjaanmu bisa digantikan, dengar baik-baik. Ingin hidup dari desain lokal. Hidup susah. Hormati Chen Zhen. Biarkan berlalu. Setuju. Sun Xiaoye, apakah kamu tahu posisi Chen di dunia desain? Menghina Chen akan berakhir buruk bagi dirimu. Betul, Chen sudah memberikan hormat, tapi kamu tetap bersikeras. Sungguh bodoh. Menghina Chen berarti diharamkan dari industri mode. Berani. Hanya bencana. Tahu Anda dan anak kaya. Tahu juga, perusahaan Meisha adalah yang terbaik di bidang desain, tetapi pendapat sama. Harus minta maaf. Urusan ini belum selesai. Keluar dari grup Meisha sekarang. Siapa yang mau pakai jasamu? Siapa kamu? Izin siapa? Kamu, Kakak, sudah ketemu kok nggak kabar? Aku juga baru datang, nggak sempat kasih tahu kamu. Aku yang urus. Ini siapa? Gogol, jangan takut. Aku pamanmu. Tadi mereka yang nyulik kamu ya. Kamu siapa ngomong begitu? Ini grup keluarga Chen kita. Kalian mau ngapain sih? Anak muda, ini bukan tempat kamu seenaknya. Keluar sekarang, masih sempat. Dari sekarang, gua Ruo, wakil presiden grup Meisha. Apa? Anak kecil jadi wakil presiden? Wakil presiden? Anak 3 tahun bisa jadi wakil presiden? Latar belakangnya apa? Apakah dia gila? Perusahaan keluarga Tuan Chen. Kenapa dia menentukan wakil presiden? Kalian semua tuli atau buta apa? Segera panggil satpam. Orang gila. Usir semuanya. Kamu ribut sekali. Kalau nggak cabut sekarang, nggak ada apa-apa. Kau nggak bakal keluar dari gerbang Meisha. Beneran? Ayo coba. Pak He, ada perintah apa? Chen, kamu udah tua. Mau mati. Jangan ganggu aku. Ada apa sebenarnya? Aku nggak paham. Dengar baik-baik. Grup Meisha dibeli perusahaan internet top Tiongkok, Weipin Hui. Lagi nego harga akuisisi 1 miliar yuan. Aku investormu. Lo tuanya, lo pengen tarik aku ke situasi buruk ya? Pak He, ada apa sih sebenarnya? Buka mata anjingmu. Orang di depan kamu adalah pendiri Weipin Hui, Sun Yaoyang. Aku nggak peduli yang terjadi. Kamu dan anakmu minta maaf ke Pak Sun. Kalau Pak Sun nggak puas, harga turun separuh, ganti rugi 50 juta. Ayah, terjadi apa? CSE! Ada masalah apa, Pak Chen? Nggak senang. dia bilang dia kakakku. Apakah mungkin? Xiaoyi, saya Sun Yaoyang. Aku kakakmu. Kamu lupa ya? Sun Yaoyang, Tak apa-apa. Aku bakal minta keadilan buat kalian.
Nanti kita bahas lagi. Sekarang Guo jadi VP kalian. Ada yang ngelawan gak? Pak Sun salah paham. Tenangin dulu. Aku salah lihat orang. Aku dengerin kamu. Orang ini dari mana sih? Kok sampai Pak Chen aja ubah sikap? Orang ini punya nama besar. Pak Chen takut. Papa, ngomong apa? Grup Meisha, aku udah gak peduli. Kalian sendiri yang urus. Aku per grup Meisha, aku gak mau. Kalian tanggung jawab. Cuma salah paham. Maaf, Xiao Ye, salahku. Tua, mata jelek. Kami sama-sama salah lihat orang. Tenanglah. Aku balas perkataanmu. Apakah kamu tuli? Atau kamu bisu? Aku buta mata. Maaf, Pak Sun. Maaf, Xiao Yi. Guru, jangan marah sama Bibi lagi ya. Bibi beliin cemilan. Mau gak aku beliin baju baru? Jangan marah lagi. Gak pantas beli buat Guo. Hei. Gak pantas. Saya beli grup Meisha, kalian tinggalkan perusahaan ini. Pak Sun, saya pergi. Keluar sekarang. Kamu hebat banget. Benar-benar kakakku. Ini pasti mimpi ya? Xiao Ye, kami cari kamu 10 tahun. Nanti sambung obrolan. Selesaikan dulu yang penting. Mulai sekarang, Sun Xiaoyi, CEO dan Wakil Presiden Grup Meisha ditetapkan. Ini terlalu sembarang. Jangan banyak bicara, risiko PHK. Novel saja nggak begini. Cepat. Halo Presiden dan VP Son. Halo Presiden dan VP Son. Terima kasih sudah membantu. Meskipun punya uang, jangan seenaknya begitu. Posisi CEO tidak cukup baik. Ketua Dewan Direksi jarang ada waktu mengurus. Jangan nakal, saya tahu batas saya. Desain masih bisa, tapi bisnis bukan untuk saya. Guo masih anak-anak, harus sekolah. Oke. Menurut saya, Xiao Ye jadi desainer kepala. Guo nanti saja. Boleh. Ikuti saja saran kalian. Xiao Ye, aku yang salah. Gak lihat potensimu. Gak seharusnya bantu keluarga Chen. Tapi aku cuma pegawai biasa. Sudah cukup. Desainku urus. Kamu tangani admin. Posisi tetap. Alhamdulillah. Anda seperti dewa baik. Cepat pulang saja. Ayo masuk aja. Papa, walaupun harganya mahal banget, kita kayaknya udah diusir. Ini hasil jerih payah kamu seumur hidup. Anak muda emang gampang gerak. Nyerahkan aja ke cewek muda itu. Bakal bisa apa? Bisa atur semua. Papa, maksudmu apa? Masalah masih di depan. Pasti ada yang bakal bikin dia rugi besar. Tidak akan selesai. Akhirnya, mereka butuh bantuan saya. Guo, paman. Tataku. Batu gunting kertas. Guo imut. Pekerjaan mendesak, aku pulang dulu sampai malam. Jadi baik, Guo. Sampai jumpa, Paman. Apakah kamu mau paman ajak main? Ibu sibuk. Mau keluar main sama paman? Oke, dengar ya. Ayo. Ayo cepat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuk. Pak Sun. Bos klien bilang desain gak sesuai, minta kompensasi.
Baiklah, klien adalah Tuhan. Bawalah dia ke kantor wakil bos. Aku tunggu di sana. Bos Hu, saya mau jujur saja. Perusahaan kita lagi ada masalah kecil. Oh, Jangan banyak bicara. Mau ketemu GM Chenmu. Cuma mau bicara sama bos. Selain itu, kalau masalah ini nggak terselesaikan, cancel kontrak, bayar rugi. Bos Bu. Bos Sun. Kamu, Sun Xiaoyi, Kenapa? Kalian kenal? Lebih dari kenal. kamu kenapa? Merebut tempat saat tak ada pemimpin. Monyet jadi bos. kita selalu bertemu. Wah, Pak Wu, saya kenalkan kalian. Kenapa harus diperkenalkan? Aku paling kenal dia. Wu Bin, Zhao Zimei. Ngomong cepat. Aku lagi sibuk. Gak ada waktu buat kalian. Atau apa? Kamu bisa ngomongin grup Meisha? Aku kan klien utama. Kamu ngapain bisa ngomong sama aku? Kalau gitu, pulang aja sekarang. Siapa nahan kamu? Pak Wu, pasti cuma salah paham. Dia mantan istriku. Gak nyangka dia sekarang kerja di grup Meisha. Bosnya mana? Cepet panggil bosnya. Bicara sama bos kalian. Beneran mantan suamimu? Aku udah lihat rancangan kerjasamanya. Ada masalah apa? Ini hasil kerjamu. Sampah banget. Bayar ganti rugi 20 juta. Minimal 20 juta. Hei Xiaoyi, yang imut tetap imut. Takkan jadi pesaka. Aku minta kamu segera panggil bosmu ya. Kamu benar. Gadis penghancur rumah tangga. Cantik sekali. Kamu ngomongin siapa? Bertahun berpisah, kamu tak berubah. Masih sama. Bawa selingkuhanmu ke negosiasi. Apa artinya? Cukuplah basa-basinya. Langsung saja ke inti desainmu. Tidak suka. Tidak cocok, uang dikembalikan. Cari lainnya, tidak bekerja sama. Bicaramu sombong. Berani bicara begitu padaku. Grup Meisha. Apakah benar tidak ada satu orang pun yang bisa memimpin? Kenapa wanita itu bicara denganku? Tidak hormat. Pak Wu, faktanya perusahaan Meisha kami. Bu Sun yang mengendalikan. Apa? Salah dengar. Meisha Group, dia. Semua ditentukan Sun Xiaoyi. Tidak. Kenapa setiap bulan harus bayar tunjangan kamu dan Guo-Guo, padahal kamu susah hidup? Meisha bukan urusanmu. Tak mau repot jelaskan. Tidak perlu dilakukan. Mau putus kontrak. Panggil tim hukum. Cuma mau untung sedikit, tapi kalau cancel kontrak, rugi besar. Gak bilang cancel. Aku cuma bilang gak puas sama desain yang kalian bikin. Pengen penjelasan memuaskan. Penjelasan. Kamu pantas apa? Ada kontrak. Kontrak sudah tanda tangan. Kerjakan. Males ribut sama kamu. Kamu udah gila aja. Gitu aja, pilih satu. Bayar 20 juta. Atau bikinin aku 10 rencana yang bikin aku puas. Deadline-nya 3 hari. Kamu nggak punya malu. Kurang ID sosial. Makanya dulu dia ninggalin kamu. Memilih aku. Silakan pergi. Orang sepertimu tidak diinginkan. Nekat banget. Kalau soal ini, kamu harus kasih saya jawaban yang jelas. Gak bakal pergi. Bu Sun, mungkin Anda belum tahu detailnya. Kontrak ini, kalau dia gugat kita bakal kalah. Gua. Kok ada lagi si mantan kecil kamu? Kedua kalinya datang, nggak jumpa. Baru kenal. Itu mantan suamiku. Dulu dia selingkuh sama cewek itu, jadi aku cerai.
Siapa kamu? Oh, jadi kamu sama dia pacaran? Kamu nyali apa? Datang ke Meisha Group dan ancam adik aku? Omongannya sopan dikit. Begini aja ya, aku kasih tahu. Kontraknya udah jelas nih. Bayar denda 20 juta atau kasih aku 10 desain yang bagus. Kalau enggak, semua akan mati. Belum pernah lihat yang seberani ini. Jangan katakan, kamu gila apa? Dengar baik-baik. Aturanku, patuhi. Bayar atau solusi cepat. Kalau aku tolak, Aku panggil tim hukum sekarang juga. Lihat seberapa kuat kalian. Jangan terlambat. Tolong aku. aku kenalkan seseorang. Dia, mantanmu, Direktur Desain Meisha, sebagai ketua juga. Nama saya Sun Chenyu. Cek sendiri. Dan lagi, mau pakai cara hukum buat ancamin adikku? Mau lah, kapanpun siap. Ini mustahil kan? Ini mustahil kan? Grup Meisha. Bukan Chen Zhen yang bangun? Apa hubungannya dengannya? Aku juga gak percaya. Nasib kadang aneh, mustahil. Tidak mungkin. Percaya atau tidak? Keluar sekarang. Kerjasama berakhir di sini. Selamat jalan. Oke, aku bilang. Kalangan kita kecil. Tunggu saja. Xiaoye, rugi. Tak disangka kamu direndahkan. Nikahmu tak bahagia. Mas, aman. Semua berlalu. Taga, Arga, 说实话, beberapa hari ini rasanya seperti bermimpi. Siapa sangka kamu ganti nama? Dengan semua hubungan kami, kok bisa nggak nemuin kamu selama ini? Salahku sebagai kakak. Biarin Xiaoye nangis dan susah banget selama bertahun-tahun. Jangan bilang begitu lagi, aku nggak bakal anggap kamu kakak. Kita besar bareng di panti asuhan. Tanpa kamu, nggak bakal ada aku. 石头剪刀布。Xiaoye, kamu masih inget nggak? Dulu kamu tingginya segini. Lebih tinggi dikit. Paling cuma segini. Kakaknya ada sekitar sini. Kamu pernah bilang impianmu jadi desainer. Udah lama banget ya. 4 saudara saling mendukung. Udah lama banget ya. Cuma kamu doang. Masih pegang teguh mimpi awal. Oh iya, aku baru inget, aku kan ada kakak ketiga. Sunbu, kalian tahu dia di mana nggak? 10 tahun, aku dan kakakku selain mencarimu. Sudah coba cari adik ketiga, tapi tidak ada kabar. Belum tahu kakak tiga. Hidupnya baik. Lupakan saja. Jangan sedih lagi. Hampir waktunya aku harus menjemput Guoguo. Orang berjodoh tidak akan terpisah. Pasti temukan kakak ketiga. Orang tua Guoguo, silakan segera ke sekolah. Guoguo bertengkar dengan teman-temannya. Nyonya Chen, anak Anda nakal. Dia menjatuhkan Guoguo. Ibu Anda ambil perusahaan keluarga kami. Saya harus menyalahkan Anda karena ini. Jangan bicara tidak jelas. Cara Anda mengajar buruk. Ini masalah anak-anak. Bermain anak-anak normal. Kenapa salahkan anak saya? Bu, saya pernah bertemu Anda. Dengar saya. Gaji ibu Anda kurang untuk sekolah ini. Belum cukup bayar sekolahmu. Aku mau tahu. Kamu sakitin anak saya duluan? Kamu ambil mainanku, kan? Tunggu orang tua Guoguo datang. Apa Guoguo cedera? Mereka bermain di halaman dan Guoguo jatuh. Kamu ajarin anak gimana? Saya sudah mengajarkanmu. Jangan anggap kakakmu kayak lalu seenaknya. Dengar,
Di lapangan, dia mendorongku. Kamu mau bicara apa lagi? Anak-anak belum tahu. Kamu juga sama. Katakan apa omong kosong itu. Ini karena putrimu merebut mainan anakku dan akhirnya jatuh sendiri. Salahkan anakku. Jangan keliru. Kamu salah paham. Dengar, setahun sekolah belasan juta. Putrimu seperti ini, jangan ganggu tempat ini lagi. Coba ulangi, bagaimana? Apa salah dengan yang aku katakan? Bibi jelek, bibi bau. Mubu, anaknya harus minta maaf. Kalau tidak, aku pindahkan anakku. Apa maksudmu? Dengar. Kepala sekolah teman lama ayahku. Cukup aku bilang sama dia, putrimu langsung dikeluarkan. Begini caranya, kalau kamu dan putrimu minta maaf pada anakku. Saya. Masalah ini. Anggap saja selesai. Kamu bilang apa? Kenapa? Nggak dengar? Aku siap melawanmu. Sekarang, suruh anakmu keluar sekolah. Chen Xia, jangan hina orang. Aku bully kamu? Apa salah? Aku mau bilang, aku bakal tunjukin kalau dunia nggak semudah itu. Gua. Ibu mau pindahin kamu ke TK lain, gimana? Tapi aku punya teman baik di sini. Aku nggak pengen ganti Tika. Aku takut. Muun, dia emang kenal bos kita. Kamu terlihat. Coba kamu mundur sedikit. Sudah dengar? Minta maaf sama anakku. Ibu ini, anak kecil ini anak kamu. Apa? Ini anakku. Tadi aku kebetulan lihat di lapangan. Anakmu yang dorong cewek kecil itu. Kamu ngomong apa sih? Cepetan pergi. Nggak usah campur tangan. Tidak mau ikut campur. Kamu ngomong gitu. Aku harus campur. Ayo, aku mau lihat sekarang. Kamu bakal ngapain? Putrimu dirugikan. Kok kamu kenal mereka? Aku kenal. Suruh putramu minta maaf padanya. Aku antar mereka ke RS buat kamu. Bantu aku. Kamu punya hak apa sih? Aku bilang anakku nggak akan minta maaf hari ini. Kamu bilang, Benar, aku katakan. putramu, namanya apa? Ada apa dengan Tian Yusuan? Butuh dibawa ke RS. Gak usah. Ayo, jadi pahlawan? Udah kapan ini? Gila aja. Nei, Pak Liu, menurutmu? Kamu tahu lawanmu? Salah paham, dengar aku. Dengar dulu, Pak Liu. Maul. Kamu tahu lawanmu? Ini perbuatanmu. Kenapa harus padaku kalau kita tak ada masalah? Yusuan, tinggalkan saja. Jangan diam. Menolak. Pak ini, kenapa harus padaku kalau kita tak ada masalah? Kalau mau dia tinggal, tahu yang harus dilakukan? Setuju. Beruntung sekali. Maafkan saya, Nona Sun. Hari ini semua salahku. Saya antar anak Anda ke... Sikap menyulitkan. Bagaimana agar mereka senang? Yusuan minta maaf. Tidak. Dengar ibu. Maaf, Gogo. Aku salah merebut mainanmu dan mendorongmu. Bisa kamu ampuni aku? Tak masalah. Apakah Anda sudah senang? Pak? Mari pergi. Terima kasih. Nama Anda? Tidak apa-apa, cuma hal kecil saja. Nama saya Fu. Gua terima kasih sama Om. Bie Om. Terima kasih, Om. Jumpa lagi. Memang agak mirip dia.
Wah, Pak Fu. Anda ada waktu datang? Pak Chen ada nggak? Aku mau ucapin terima kasih. Pak Chen. Ganti bos. Terus. Cip ya. Iya. Maaf, kok kamu di sini ya? Aduh, Aku ganti satu set. Kainnya sulit dibersihkan. Gak apa, kamu kan gak sengaja. Oh, itu kamu. Pasti belum tahu bos Meisha diganti. Saya yang memimpin bagian desain. rencana desain kali ini buatannya. Begitu ya, bagus, diskusikan di sini. Cie. Departemen mana bikin desain ini? Bukannya ini desain yang aku buang bulan lalu. Datang lagi nyari salah. Desain ini emang dari tim desain kita. Ada masalah. Luar biasa, konsep desain ini sesuai branding dan strategi perusahaan. Lebih setahun kerjasama dengan Meisha. Ini sampai sekarang paling puas buat saya. Beneran? Estetika kekinian. Kalau gitu oke. Memuaskan klien. Kita bangga. Kasih tahu, siapa yang bikin desain ini, saya siap bayar mahal buat beli hak ciptanya. Uang bukan masalah. Ini Anna. Kita mungkin perlu membahas ini lebih lanjut. Sketsa yang kubuang, kamu jadikan harta. Desain sangat kreatif. Aku yakin, tas ini bakal laris di dunia. Kamu wajib bilang siapa desainer yang bikin ini. Harus berterima kasih. Oh, maaf. Terlalu bersemangat. Aku selalu sangat ketat soal seni. Tidak masalah. Wah, Pak Fu, cari kamu lama pengen bilang bos udah nyampe, lo di sini. Bos tidak penting. Aku harus tahu sekarang. Siapa si desainer dari ini? Pak Fu kayaknya nggak suka sama desain ini. Gimana bisa? Desain sangat sempurna. Emang Fu, desain ditolak Pak Sun. Udah dibuang ke tong sampah. Salah kirim ke kamu. Up-end. Pak Sun kita. Dia desainer utama Meisha. Juga wakil ketua. Luar biasa. Gadis berbakat ini. Jarang bertemu Anda, Bu Desainer Sun. Bukan, Pak Direktur Sun. Cukup dengan menyerahkan hak cipta eksklusif desain ini. Harga terserah Anda. Serius, Pak Fu, apakah semua orang kaya semena-mena? Sun Xiaoye, keluar sekarang! Hai, Pak Ketua Chen. Apa ada masalah? Terima ini. Bacalah sendiri. 1 miliar utang Meisha Group sudah jatuh tempo, kapan akan dilunasi? Tidak tahu malu. Pemerasan langsung. Pemerasan. Kamu sungguh lucu. Ini soal bisnis. Sudah tertulis di sini. Soal utang? Ya ampun. Kamu juga di sini. Kalian berdua bersekongkol begitu cepat sampai. Valian, tidak keluarkan 1 miliar, saya gugat grup Meisha. Akan aku bikin kalian bangkrut. Kamu direktur, kamu harus ganti rugi. Aku bikin kalian bangkrut total. Pas sekali. Ini sebenarnya kenapa? Salahku. Bantu kamu buru-buru. Gak sempat urus aset.
pasti perangkap dari ayah dan anaknya. Aku yang urus. Chen Gen, pakai cara begini bakal jadi omongan. Nih, Sun Yaoyang. Kamu seperti anak kecil. Bisnis adalah perang. Pemenang jadi raja. Kamu belum paham. Kan kalian sombong. Lanjutkan saja. Dengarkan aku. Hutang 2 miliar. Kalau gak bayar hari ini, nanti digugat. Oke, grup Meisha, kita gak mau lagi, balikin aja. Astaga, ini hutang 2 miliar. Katanya gak mau, ya udah. Kamu siapa sih? Saya bangun grup Meisha dari nol. Kenapa kalian tolak? Jika kalian memaksakan, kita jumpa di pengadilan. Debt ini jelas kalian sembunyikan dengan sengaja, tidak ada dalam laporan akuisisi awal. Baik, selesai di pengadilan. Aku akan membuatmu kehilangan semua harta. Miskin total. Tidak bisa pulih. Ayam gunung ya ayam gunung. Dia takkan pernah bisa berubah menjadi Phoenix. Aku beri kesempatan kamu dan kakakmu. Lakukan sekarang. Berlutut minta maaf. Hutang 2 miliar. Aku akan kurangi hutangmu. 100 juta. Hah, bagaimana? Menguntungkan? Haha. Adik, ini keuangan kita sekarang. Tidak cukup uang. Butuh waktu. Kakak, sudah banyak bantuannya. Kita tak bisa pasrah dalam situasi sulit ini. Menakutkan. Bisnis kompetitif. Baru beberapa hari. Kenapa ganti orang? Naik turun begini, apakah Sun Xiaoye akan menjual dirinya demi uang? Ini jumlah 2 miliar, angka sebesar ini bahkan aku tak berani mimpi. Pak Chen, kamu kenal saya. Bukankah ini pelanggan besar kami, Pak Fu dari industri mewah? Saya paham. Soal 2 miliar. Sudah bayar. Lunas sekaligus. Pak Fu, jangan iseng sama saya. Nggak usah nanya, ini serius. Ini dia. Nanti pulang. Metode jahat yang kalian gunakan. Mungkin kalian bisa. Orang lain juga bisa. Kalian percaya karma? Bos Fu, Anda punya banyak uang. Ini 2 miliar, pikirkan baik-baik. Jangan dipikirkan. Kirim ke keuangan perusahaan. Transfer hari ini. Membayar utangnya. Untuk apa? Terima kasih, dihargai. Niat baik dihargai. Tak pantas tanpa usaha. Saya urus sendiri. Siapa bilang butuh usaha dulu? Ada alasan lain. Saya umumkan perusahaan DRG kami. Harga 2 miliar. Desain Sun Xiaoyi. Hak eksklusif atas desain tas terbaru. Apa ini soal 2 miliar? Ini desainnya. Cara berpikir orang kaya, saya nggak paham. Betul sekali. Dunia kita, semua bergantung pada bakat. Peluncuran akhir tahun akan sukses. Akan diterima pasar. Bakatmu luar biasa. Bapak Fu, saya jual desain ini dengan hak eksklusif. Tidak perlu seharga itu. Tidak perlu alasan ini untuk membantu. Kerjasama bisnis. Tukar setara. Aku tentukan harga. Ada lagi. Saya. Ayo pergi. Uch. Terima kasih. Jangan khawatir. Kontrak sore ini. Pak Fu, iya. Industri mewah kalian memang spontan. 2 miliar begitu saja diberikan. Seni puncak. Tak ternilai. Menurut saya, bukan hanya bakat saya yang Anda lihat. Jangan sembarangan. Dia menyelamatkan kita. Selesai. Saya ada urusan lain. Tidak ganggu. Adia, di mana kamu kenal dia? Bodoh tapi kaya. Kenapa nggak bilang? Jangan main-main lagi. Aku kenal dia minggu lalu pas nganterin gua pulang sekolah. Dia. Munculnya orang tak terduga.
Hawan dapat 2 miliar. Perusahaan sudah bubar. Tapi menurut saya, Sun Xiaoye dan Direktur Fu pasti selingkuh. Bisa jadi si manis itu anak-anak Direktur Fu. Ini tak penting. Yang penting, harus merebut grup Meisha. Aku dengar ayah. Pak Chen, hari ini harus selesai. Grup Meisha cuma milikmu, Pak Chen. Cewek muda itu, kita tangani dia. Hari ini, mohon bantu. Empat klien undang. Apakah ini perangkap? Pak Sun akhirnya datang. Ngomongin kerjasama. Di sini buat apa? Kata-kata itu salah, Pak Sun. Saya pendiri grup Meisha dan saya bersama Direktur Kian. Karena sudah berteman lama, makan bersama di satu meja pasti masuk akal. Ngomong jelas tanpa basa-basi. Bos Sun sangat murah hati. Habiskan dulu, bicara nanti. Saya sakit, tidak bisa minum. Jadi Bos Sun tidak menghormati. Bos Sun, saya paham. Kami 4 perusahaan menyumbang 80%, semua bisa dibicarakan. Mau bilang apa sebenarnya? Kalau kami 4, kalau kami berhenti kerjasama, grupmu bertahan berapa lama? Kamu ancam aku. Bos Sun, ngomong apa ini? Kita-kita ini. Kami tidak berani ancam Anda, hanya soal bisnis. Semua orang dapat untung bareng, kan? 大哥呀，要我说这个事情啊。哎呦，哎呦。 Nay, Ay, Bos Sun, cepetan ke kantor. Adikmu mungkin ada bahaya. Dia sekarang di Hotel Grand Shengxi. oke, aku paham. Ada apa? Para tua itu bikin tekanan ingin ancam adikku. Selanjutnya, langsung ke inti. Meisha ingin bertahan. Harus makan di satu meja dan saling mengalah. Menurut kalian, Cukup mudah, serahkan. Serahkan 30% saham kepada Direktur Chen dan kerjasama akan diperpanjang 3 tahun. Pembayaran naik 15% setiap tahun. Oh, Kesepakatan bagus. Tanda tangani malam ini. Tidak punya harga diri. Mari kita putuskan kerjasama. Kalau begitu grup Meisha pasti tutup. Kerja kerasnya diselamatkan oleh Si Heng. Saya hancurkan Meisha. Salah pada mereka. apa yang kamu punya untuk melawan saya? ini baru benar. Duduklah, minumlah, nikmati malam ini, menang bersama. Huh? Xiaoye, kamu baik-baik saja. Ruangan pribadi. Keluar sekarang. Jangan ganggu kita bicara. Fenderen, Chen, kamu sudah tua. Biasa pakai cara kotor. Pak Fu, masalah ini urusanmu. Izinkan saya perkenalkan, keempat orang ini adalah perwakilan dari perusahaan yang sudah jika berhenti kerjasama. Grup Meisha kehilangan 80% perusahaan hampir bangkrut. Perusahaan akan tutup selangkah lagi. Saya dan Xiaoye tumbuh di panti asuhan sama. Sejak kecil, kami diancam dan disiksa. Kamu tahu nggak apa yang paling aku benci? Kamu mau ngapain? Dengarkan aku sebentar. Jangan ancam aku dan keluargaku. Dasar sampah. Pengawal, aku ada di luar sana. Ngomong sama Xiaoye. Atau bicara sama pengawal aku. Dengarkan. Tidak ada yang boleh mengancam adikku. Siapapun tidak bisa. Kalian suka mengancam. Aku akan membuat kalian merasakan. Saat diintimidasi. Jika adikku tidak puas hari ini, kalian tidak akan keluar utuh. Pintu ini tidak mengalah, kita bertindak. Beranikan diri melapor. Apa yang kita lakukan pada... Ini semua salahku.
Bukan urusan mereka. Marah padaku saja. Marah-marah saja. Maaf. Ulang semua. Kerjasama dengan kalian berakhir besok. Jangan sampai aku bertemu kalian lagi. Ayo cepat, pergi sekarang. Syukurlah kami tiba tepat waktu. Adik, kamu belum tahu nih. Dia terlihat banget pengen jadi suamiku. Jangan ngomong seenaknya. Kamu ngomong apa sih? Aku mau bilang. Dia tahu kamu berbahaya. Dia lebih tegang dariku dan ingin segera melindungimu. Mending kamu diam aja dulu. Tapi, Shenzhen itu seperti ular berbisa. Hati-hati. Dia nggak bakal nyerah gitu aja. Hati-hati ya. Tenang, ada kamu. Khawatir apa? Yang sebelumnya kamu kerjain tuh lumayan oke juga. 这个再改一下。好的。Xiao Ye, Ada apa sama kakak kedua? Kenapa? Gua kabur. Kamu ngomong apa? Saat piknik pagi, saya tahu langsung. Aku tutupi ini darimu. Tidak ada laporan. Saya minta semua orang cari. Tidak ada kabar. Saya ragu. Ini bukan kehilangan biasa. Jangan khawatir. Belum ada kabar. Tidak ada kabar, itu baik. Saya pakai semua cara cari dia. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak senang? Saya adalah pendiri grup Meisha. Saya di sini. Bukankah itu wajar? Apakah dia yang melakukan ini? Terdesak bisa ekstrem. Gua hilang karena ulahmu. 15 tahun lalu, saya mendirikan grup Meisha. Menghadapi banyak kesulitan. Ini seperti anakku. Orang tua. Kamu lakukan apa pada Goguo? Hadapkan padaku. Kembalikan Goguo padaku. Pernah rasakan sakitnya kehilangan seorang anak. Serahkan gua atau aku bunuhmu. Jika dia terluka, aku akan membunuhmu. Lepas dari sini. Apa bukti yang kalian punya? Saya menculik Guoguo. Kamu sudah lakukan apa padanya? Periksa sendiri. Akan menyerahkan 100% saham Meisha dan memberi 3 miliar dolar AS. Ini adalah pemerasan. Barangnya. Jangan bicara terlalu kasar. Guoguo telah hilang. Kalian juga sedang menyudutkanku, kan? Telepon polisi sekarang. Telepon sekarang. Langsung panggil polisi. Aku terlambat. Guoguo dilempar ke sungai. Dia berani melakukannya. Semua direncanakan. Jangan gegabah. Pertama, pastikan Guoguo aman. Semua hal lainnya dinegosiasikan. Seperti Presiden Sun. Sangat sabar. Kalau begitu, Guoguo beruntung. Takdir melindungi. Wah. Tanda tangan. Grup Meisha kembalikan. Bayar kompensasi 3 miliar. Sana, Lydia. Maafkan Mama, Gogo. Aku rela segalanya asal kamu baik-baik saja. Aku tanda tanganinya. Kamu harus mengembalikan Gogo dengan selamat. Terima hasil. Tapi, harus dijamin. Keamanan Guoguo. Kamu sedang membuat syarat. Kalian bodoh ya. Situasinya begini, kalian tak punya posisi negosiasi. Aku nggak tahu Sun Guoguo kemana. Kamu sudah tanda tangan. Bisa jadi Tuhan membuka jalan. Sun Guoguo bakal balik sendiri. Oh, Hahaha.
Masuk salah ruangan, ya. Siapa izin? Tanpa izin datang, bukan urusanmu. Pergi sekarang. Tidak mau ribet dengan anak kecil. Maafkan aku, membahas hal penting. Keluar dulu, bisa. Astaga, teknik kecil sudah tinggalkan. Sudah basi untuk saya. Kamu gila? Ini soal hidup mati anak saya. Nyawa anak perempuanmu tidak ada harga. Sudah usia segini, masih cari report. Kenapa tidak pensiun damai? Siapapun kamu, keluar sekarang juga. Pergi sekarang. Jangan. Sudah lama. Orang pertama yang ancam aku. Terima kasih. Kamu cemas. Aku sudah selesai main. Silakan masuk. Di mana? Luka enggak? Guru, kamu selamatkan. Mustahil. Gimana mereka bisa nemuin Guo? Kamu siapa sebenarnya? Tadi buat anakmu. Penculik sudah telepon. Mereka lagi nungguin kamu buat minum teh. Kalau kakakku saja tak tahu Guo, bagaimana kamu tahu? Dia. Tanpa dia, mustahil aku temukan Guo menyelamatkannya. Kamu lari lebih cepat daripada anjing pemburu. Orang mungkin mengira Guo anakmu. Dia nekat loncat demi Guo. Nekat memanjat, cintanya melebihi nyawanya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku suka Guo, gadis kecil manis. Siapakah dia sebenarnya? Ingin lari. Bisa lolos. Siapa suruh ganggu keponakanku? Panggil orang. Rawa. Keponakan perempuan. Adik ketiga. Hai, kalian belum tahu? Saya baru tahu saat perjalanan ke sini. Dia sudah lama berbisnis di Italia. Seluruh Eropa, produk cepat habis, menguasai energi. Sekaya negara. Kamu adikku yang ketiga. Cowok kasar. Kayak lagi syuting drama Korea. Xiaoye. Di panti asuhan dulu. Kakak janji. Kakak udah balik, nggak bakal ada yang sakitin kamu. Menepati janji kecil. Kan kamu mau jadi suamiku. Ini kesempatanmu. Jangan disia-siakan. Jangan bikin gak enak. Kasih mereka privasi. Iya, ayo pergi. Guru. 你去玩喽。你们聊啊。